Sebenarnya tidak emosional, tidak hopeless, tapi itu didasarkan pada fakta. Saya kira fakta berbicara lain. Kebohongan. Kebohongan ya. Bukan soal harapan lagi. Ya, ya. Ini kebohongan yang dilakukan oleh negara. Salam jumpa Sobat Poles di acara kita Podcast Lesehan, yang kali ini kita mengangkat tema tentang pelarangan ibadah dan penutupan rumah ibadah di masa pandemi. Bersama saya seperti biasa ada sahabat saya Ustadz Nurholis dan saya sendiri Pendeta Jimmy Sormin yang akan mengupayakan memoles sampai licin dua narasumber yang sudah hadir pada saat ini bersama dengan kami, yang membuat persoalan panjang ini tidak tuntas-tuntas sekalipun ada bencana kemanusiaan, ada bencana nasional yang sedang kita hadapi bersama. Cak Nur bisa perkenalkan pada Sobat Poles siapa-siapa yang hadir saat ini? Poles, kali ini kita ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama ada Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum PGI. Halo Bang, apa kabar? Baik, Cak Nur, gimana kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Lalu yang kedua ada Mas BK Ulum, salah satu komisioner di Komnas HAM. Gimana kabar, Mas? Baik, sehat-sehat. Pandemi gimana, masih keliling? Masih keliling, harus keliling. Harus keliling ya? Harus keliling. Oke. Kalau harus keliling berarti sering swab ya. Iya. Itu dia. Yang penting Kalau tidak menerima. Komnas HAM banyak keliling, itu artinya banyak persoalan HAM di negeri ini. Itu dia. Betul, Itu berarti masih banyak persoalan di negara kita ini. Iya, Terutama yang terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Gitu. Nah, tadi Pendeta Jimmy sudah memaparkan ya beberapa kasus yang terjadi di masa pandemi ini, pelarangan rumah ibadah. Pemerintah memang punya kebijakan kan masa pandemi itu, bahwa memang awal-awal pandemi itu, terutama pada saat penerapan PSBB, kita dianjurkan bahkan diharuskan untuk beribadah di rumah itu. Tetapi itu yang kemudian diikuti oleh teman-teman non-muslim, terutama teman-teman muslim kadang-kadang masih acuh, tetap mereka ke masjid gitu ya. Lalu teman-teman Kristen, terutama Katolik, mereka beribadah di rumah. Nah, dalam rangka itu artinya mereka kan sudah mematuhi aturan dari pemerintah kan. Tapi lalu kemudian ada beberapa kelompok orang itu yang menggerebek mereka karena beribadah rumah tidak boleh dijadikan untuk beribadah begitu. Nah, lalu ada kasus lain juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pendeta Jimmy gitu. Nah, pertanyaan saya Pak Pendeta Gomar, apa sebetulnya yang sedang terjadi menurut Abang melihat berbagai kasus itu seperti apa gitu? Komentar Abang. Ya, ini memang ada persoalan di sekitar ketidaksiapan atau ketidaksediaan kita untuk hidup bersama di tengah masyarakat majemuk. Realitasnya kan bangsa kita ini bangsa yang majemuk. Betul. Dan sebagai bangsa yang majemuk mestinya kita bisa hidup bersama, bertetangga dengan orang yang berbeda dengan kita, beda suku, beda agama. Selama ini cukup baik bangsa kita menjalani itu gitu. Hidup bersama itu kan artinya juga ada kesediaan dan kemampuan menerima orang lain yang beda agama. Ya. Dan itu juga berarti menghargai dia seturut dengan tradisi-tradisi agamanya. Nah, ini yang kita tidak mengerti sekarang. Mengapa akhir-akhir ini kok jadi tidak bersedia hidup bersama dengan masyarakat majemuk, di tengah masyarakat majemuk itu? Iya. Karena kalau melarang orang lain beribadah di dekat rumahnya, atau di rumah warga, itu kan berarti kita nggak bersedia sesungguhnya, nggak siap kita untuk hidup di tengah masyarakat majemuk. Nah, di sini saya kira ada persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan sebagai bangsa. Apakah
bangunan toleransi yang selama ini kita nikmati sebagai bangsa di tengah masyarakat majemuk harus kita rubuhkan dan membuat masyarakat homogen di luar yang berbeda dengan kita. Harus dinyahkan. Boleh hadir tapi dengan syarat-syarat, tanggalkan hal-hal yang lain yang berbeda, agamanya, tradisinya tanggalkan. Apakah kita akan seperti itu? Nah itu saya kira jadi artinya kalau menurut Abang nih persoalannya ada pada individu-individu orang beragama yang memang sulit untuk menerima keberadaan orang lain yang berbeda ya. Itu satu saya kira. Ada ketidaksediaan dan ketidakmampuan untuk itu. Tapi di sisi lain juga kita tidak bisa nafikan bahwa ada persoalan struktural juga di sini gitu. Karena mestinya kalau ada yang seperti itu negara mesti hadir. Nah ini yang kita lihat, negara tidak hadir. Malah kalau hadir aparatnya justru mementungi mereka yang sedang didemo untuk tidak ibadah itu. Betul, korban lalu dikorbankan lagi ya. gitu ya. Nah Mas BK, ini kan Komnas HAM salah satu komisi negara yang selama ini memang ini ya punya misi memastikan bagaimana warga negara itu terpenuhi hak sipil mereka gitu. Kalau tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa persoalannya sebetulnya ya ini masih banyak orang yang enggan untuk menerima perbedaan, kira-kira gitulah. Ya. Nah kalau kita bicara konstitusi sebetulnya juga jaminan konstitusinya itu sudah jelas gitu ya, misalnya pasal 28 sampai 29 gitu. Kalau menurut Mas BK sebetulnya persoalannya itu apa sih gitu? Iya, terima kasih. Saya kira yang tadi disampaikan Pendeta Gumar sangat benar. Artinya ada pergeseran nilai sosial budaya di kita. Artinya termasuk juga soal keberagamaan. Sekarang ini muncul paham eksklusivisme beragama. Artinya merasa semakin beragama, maka dia merasa semakin benar. Itu yang lain salah. Dan ini kemudian tercermin dalam pola tingkah laku sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ketidaktegasan pemerintah atau negara dalam hal penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini penting saya letakkan karena Indonesia ini sebenarnya dikenal sebagai salah satu negara yang meratifikasi banyak sekali instrumen hak asasi manusia dibandingkan dengan negara lain. Seharusnya konsekuensi ketika Indonesia meratifikasi banyak sekali instrumen, perilaku, kebijakannya, sampai soal implementasi di lapangan ini jauh lebih banyak, jauh lebih tegas gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini soal juga bagaimana negara, misalnya kalau kita letakkan dalam pandemi ini, ketidaktegasan menghadapi situasi pandemi gitu. Artinya Komnas HAM dari awal-awal sudah meminta sebenarnya yang pertama dilakukan adalah membuat kebijakan yang kuat. Karena apa? Karena demi kesejahteraan umum, demi kesehatan umum sebenarnya negara bisa membatasi hak asasi manusia dalam kurun waktu tertentu. Artinya ini berlaku kepada semua warga negara. Dan sayangnya itu tidak dilakukan. Artinya sekedar himbauan, terus kemudian kebijakannya pun didasarkan pada kebijakan yang setengah-setengah gitu. Sehingga akibatnya di lapangan muncul banyak sekali peristiwa-peristiwa sampai pada pembatasan kebebasan beragama berkeyakinan. Kalau dari sisi hak asasi manusianya ada dua yang dilanggar dalam soal pembubaran atau pelarangan ibadah di rumah ibadah atau di rumah masing-masing. Yang pertama adalah soal kebebasan beragama berkeyakinan. Yang kedua hak sipil politiknya. Karena apa? Rumah atau keluarga itu hak privasi. Tidak boleh sewenang-wenang dimasuki oleh siapapun, termasuk oleh negara. Orang beribadah di rumah masing-masing gitu ya. Alasan apapun nggak boleh dengan sewenang-wenang kemudian dimasuki atau dibubarkan oleh orang lain. Bahkan oleh aparat negara pun tidak boleh, apalagi oleh masyarakat sekitar.
Apalagi sedang beribadah. Apalagi sedang beribadah. Begitu. Itu yang saya kira penting dicatat dalam soal fenomena pelarangan atau pembatasan ibadah di rumah ibadah maupun di rumah masing-masing. Saya kira itu. Kalau saya interupsi nih, Ya. Mas PK, kan berapa waktu lalu kantor staf presiden merilis dokumen 1 tahun pemerintahan Iya. Jokowi Ma'ruf, ya, yang menyatakan salah satu statementnya bahwa pemerintahan ini telah berhasil menghadirkan kerukunan beragama selama 1 tahun terakhir. Padahal kalau dalam laporan setara, baik periode pertama maupun juga 1 tahun di periode kedua ini, kasus itu tidak ada perubahan, tetap banyak. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau dibicarakan 1 tahun ini, rupanya sudah ada 200-an kasus, Ya. gitu yang terjadi ya, tindakan begitu. Dan kemudian saya lihat seorang BK Ulung pun memberikan cuitan tuh, ya, terhadap berita itu saya bacakan ya. Ya. Saya bantu daftar ya, ini terhadap laporan tadi ya, maksudnya. Saya bantu daftar ya, Jamaah Ahmadiyah Transito sudah 15 tahun di pengungsian. Si A Sampang di Jemundo, GKI Yasmin, HKBP Philadelphia, Gereja Santa Maria, Babat Lamongan, rumah ibadah di Singkil, pembubaran ibadah di rumah-rumah, dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Ini yang sebenarnya mau dikatakan di sini sedang emosional atau sudah hopeless sebenarnya sih, kan? Sebenarnya tidak emosional, tidak hopeless, tapi itu didasarkan pada fakta. Saya kira fakta berbicara lain. Artinya laporan kantor staf presiden atau istana presiden dengan kenyataan di lapangan itu jauh berbeda. Jangan jauh-jauh, di Bekasi, di Cikarang, segala macam, ada pembubaran ibadah di rumah hanya selesai dengan materai 6.000. Tidak ada pembelajaran. Itu yang baru-baru ini saja. Kalau menghitung daftar yang kasus-kasus besar gitu, artinya besar ini menarik perhatian publik banyak sekali, itu belum ada yang selesai. Iya, betul. Belum ada yang selesai. Yang tadi Ahmadiyah di Transito, si A Sampang, terus kemudian GKI Yasmin, HKBP Philadelphia. Belum ada satupun kemudian yang kental nuansa intervensi negara untuk penyelesaian kasus-kasus itu. Padahal saya kira di zaman sekarang ketika ada ketegasan, ada kemauan negara, banyak orang yang akan membantu. Gitu. Banyak orang yang akan membantu menyelesaikan itu, baik lewat sosial media maupun langsung begitu. Tapi kan itu saya kira belum ada. Begitu. Kalau Pak Gowar sendiri gimana tuh? Laporan mengatakan bagus gitu, kenyataannya enggak gitu. Kalau antara laporan dan realitas yang kita hadapi ada gap yang begitu menganga, ini namanya apa ya? Kalau laporannya begitu jauh jurang gapnya dengan realitas yang terjadi. Nah, laporannya masih harapan berarti, Bang? Ya, saya nggak ini kebohongan. Kebohongan ya. Bukan soal harapan lagi. Ya. Ini kebohongan yang dilakukan oleh negara. Ya, tapi bukannya negara memang dari dulu selalu begitu ya. Klaim mereka kan selalu positif gitu. Bagaimana kinerja pemerintahan mereka, termasuk juga terkait dengan kebebasan beragama gitu. Tapi kita hargai kalau negara, tapi seperti kata Bung BK tadi, yang kita saksikan dari tahun ke tahun kan nggak ada satupun kasus yang intoleran, bahkan yang dengan kekerasan ditangani oleh negara. Tidak satupun. Saya berani katakan, tadi contoh-contoh yang disebutkan, kasus Aceh Singkil, kasus di Cikarang, dan lain-lain, negara hanya hadir mempertemukan para pihak, minta maaf, bikin surat, tidak ada tindakan hukum apa-apa, dan sesudah itu terulang lagi di tempat lain. Oke, Nah, ini makin maksud saya, menarik ya. Antara laporan dengan realitas itu menganga jauh sekali. Seolah ada impunitas, ada favoritisme juga ya. Betul. Siapa yang harus ditindak, siapa yang tidak boleh ditindak, begitu ya. Ini PR kita, karena itu nanti kita lanjutkan setelah kita akan poles makin licin diskusi kita pada kali ini. Yang kemana-mana.